Ya, aksi Bang Jago viral usai menganiaya seorang kurir paket di Pamekasan, Jawa Timur. Bang Jago kesal lantaran handphone yang dibeli istrinya diduga palsu. Mas! Pabalik kita sa Gibon! Inilah video viral saat Irwan Siskianto, seorang kurir pengantar paket, dipiting hingga berdarah saat mengantarkan paket cash on delivery atau COD sebuah handphone di Pamekasan, Jawa Timur. Aksi brutal Bang Jago ini membuat sang kurir pun tak berdaya hingga merintih kesakitan. Tanya itu, Bang Jago juga mengambil paksa uang pembayaran COD tersebut. Peristiwa berawal saat korban mengantar paket COD berupa handphone ke istri pelaku. Setelah melakukan pembayaran, ternyata sang istri mengatakan bahwa handphonenya palsu atau handphone mainan. Sang istri pun mengadu ke sang suami alias Bang Jago. Spontan, Bang Jago yang juga seorang guru ASN langsung marah dan memiting korban hingga mengalami luka di bibir. Pelaku juga merampas uang milik kurir tersebut. Korban pun langsung melaporkan kejadian ke polisi dan tak butuh waktu lama, polisi meringkus pelaku di rumahnya. Kini Bang Jago harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Diduga mengalami remblong, truk bermuatan FIFA besi menabrak pengendara dan kios warga. 1 orang tewas dan 3 lainnya luka dalam peristiwa ini. Diduga mengalami remblong, sebuah truk terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar dan 2 orang yang merupakan sopir dan kernet mengalami luka bakar. Truk bermuatan pipa besi ini berjalan tak terkendali akibat mengalami remblong di Jalan Raya Puncak Cianjur, Jawa Barat. Truk pun menabrak 1 unit minibus dan 2 sepeda motor, hingga akhirnya terhenti dan terbalik usai menabrak kios tambal ban dan warung kopi. Akibat peristiwa ini, 1 pemotor meninggal dunia dan 3 orang lain terluka. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini. Sementara di Padang, Sumatera Barat, truk bermuatan obat nyamuk cair terjun ke jurang sedalam 10 meter hingga terbakar. Sebelumnya, supir truk hilang kendali akibat mengalami kerusakan rem. 2 orang yang merupakan sopir dan kernet truk menderita luka bakar dan dibawa ke Rumah Sakit Semen Padang. 1 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tim Liputan iNews melaporkan. Anak tak masuk jalur domisili, ratusan warga Pamulang menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Akses masuk menuju sekolah diblokir para orang tua dengan cara dicor. Ratusan warga berorasi dan membawa spanduk tuntutan dan menggeruduk SMA Negeri 3 Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan para orang tua ini dikarenakan puluhan anak-anak sekitar tak masuk jalur domisili dalam proses seleksi penerimaan murid baru di sekolah tersebut. Seluruh akses masuk menuju sekolah pun diblokir para orang tua dengan cara menutup semua portal menggunakan cor-coran. Data dari pengurus lingkungan menyebutkan 60 anak yang mendaftar melalui jalur domisili, 34 diantaranya tidak lolos dalam seleksi penerimaan murid baru. Aan Sri Analia, Kepala SMA Negeri 3 Tangerang Selatan mengatakan jika proses seleksi penerimaan murid baru dilakukan secara online dan menjadi keputusan pemerintah Provinsi Banten, bukan keputusan sekolah. Sementara itu, nantinya pihak sekolah beserta warga akan mengadukan puluhan anak yang tak masuk melalui jalur domisili ini ke Gubernur Banten dalam waktu dekat. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sayembara berhadiah 10 juta rupiah bagi penangkap jambret viral di media sosial. Sebelumnya, seorang pelaku menjambret ponsel seorang wanita terekam CCTV di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang wanita yang menjadi korban jambret berusaha mengejar pelaku yang mengendarai sepeda motor. Penjambretan ini terjadi di perumahan Citra Garden 2 Kalideres, Jakarta Barat.
Telepon genggam korban yang tengah berolahraga pagi ini dirampas oleh seorang pria. Setelah wajahnya terekam jelas di kamera pengawas, korban bersama pengurus RW membuka sayembara dengan hadiah uang sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang bisa memberikan informasi terkait pelaku. Meski membuka sayembara, namun penjamretan ini juga dilaporkan ke Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Seorang balita berusia 13 bulan di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur tewas setelah minum oli bercampur bensin. Korban tewas saat mendapatkan perawatan di ruangan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Suroto, Ngawi. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, Ainus melaporkan. Nekat blokir Jalan Merdeka, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah, polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Sebelumnya tuntutan pendemo menolak kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa yang dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan over dimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainus melaporkan.